are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat inspiratif. Kembali ketemu dengan saya Muhammad Dali Munte. Kali ini kita akan berbincang tips sukses jadi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, jika ingin sukses menjadi seorang mahasiswa, setidaknya ada 8 tips yang harus kita lakukan. Maka dengan mengikuti 8 tips ini, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif bisa sukses di bangku kuliah. Tips yang pertama, set your target. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, apapun yang kita lakukan, tentu hal yang pertama kita tentukan adalah target. Apa target kita? Apa tujuan kita? Dengan menentukan target dan tujuan itu, maka kita bisa membuat rencana langkah-langkah strategis apa yang bisa kita lakukan untuk pencapaian target tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, time management. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, pengelolaan waktu akan mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu secara proporsional. Misalnya, harus berapa jam adik-adik mengikuti perkuliahan? Harus berapa jam pergi ke perpustakaan? Dan juga harus berapa jam dalam satu hari misalnya mengikuti kegiatan organisasi kalau misalnya adik-adik itu adalah seorang aktivis. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, have a positive thinking. Adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif, berpikiran positif adalah satu bagian yang sangat penting, yang juga turut menentukan keberhasilan kita di kampus. Adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif, saya inginkan adik-adik mahasiswa berpikiran positif dengan cara yakin bahwa adik-adik akan sampai pada target yang ditentukan. Yakin bahwa adik-adik akan selesai perkuliahannya tepat waktu. Dan yakin bahwa adik-adik akan memiliki kualitas yang baik, baik akademik maupun non-akademik. Maka berpikiran positif adalah motivasi inner yang datang dari diri kita sendiri, dan itu menjadi kekuatan yang maha dahsyat untuk mencapai target yang kita inginkan. Yang keempat, read relevant sources. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, ketika dalam mengikuti perkuliahan, tentunya dosen di dalam kelas tidak akan memberikan informasi yang detail terhadap bahan yang dikaji dalam mata kuliah itu. Tentu adik-adik akan mengalami situasi yang berbeda ketika di sekolah dulu. Di kampus, adik-adik akan diberikan kata kunci sebagai stimulus yang kemudian adik-adik bisa kembangkan sendiri dengan membaca literatur yang relevan, misalnya jurnal, textbook, bahkan laporan penelitian atau research report. Adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif, yang kelima, attend your class. Adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif,
Bukankah tugas pertama kita sebagai seorang mahasiswa adalah mengikuti perkuliahan? Oleh karenanya, jangan pernah tinggalkan kelas dengan alasan apapun. Karena sesungguhnya tugas utama kita sebagai mahasiswa adalah mengikuti perkuliahan untuk kemudian kita bisa memahami konten dari setiap mata kuliah yang ditawarkan di kampus. Adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif, tips yang keenam, record your lectures note. Adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif, ketika mengikuti perkuliahan, jangan hanya mengandalkan ingatan saja. Adik-adik harus mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh dosen, dan itu menjadi frame thought, menjadi kerangka berpikir bagi adik-adik untuk mengembangkannya dengan cara membaca literatur yang relevan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ketujuh, prepare your exams. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, salah satu instrumen untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bahan kuliah yang disampaikan oleh dosen di kelas adalah examination, adalah ujian. Maka adik-adik mahasiswa, tentu sebelum menghadapi ujian, adik-adik harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan bahan kuliah yang ditawarkan. Maka ketika sudah dekat ujian, adik-adik bisa membaca poin-poin yang disampaikan oleh dosen tadi. Jika masih punya banyak waktu, maka adik-adik punya kesempatan untuk membaca literatur yang relevan. Sehingga pemahaman adik-adik terhadap mata kuliah itu akan lebih komprehensif. Adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif, yang terakhir adalah yang ke-8. Apa itu? Take your exam. Setelah melakukan persiapan secara maksimal, maka langkah terakhir, mudah-mudahan adik-adik sukses dalam menghadapi ujian. Karena apa? Keberhasilan itu tergantung kepada usaha yang kita lakukan. Adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif, terakhir saya ingin katakan adalah apapun yang ingin kita capai akan bisa kita raih manakala dengan syarat kita memiliki keseriusan dan usaha yang sungguh-sungguh serta langkah yang sistematis. Demikian video ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.